Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sici Linuta Sunisti dengan NIM 2011250046. Saya dari Prodi Pendidikan Islam Anak Usia Dini. Dosen pengampu Eli Agustina MTPD dengan mata kuliah Strategi Pembelajaran AUD. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS penyampaian materi yang telah dipelajari sebelumnya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan strategi pembelajaran? Strategi pembelajaran yaitu suatu kegiatan pembelajaran yang memang harus dikerjakan oleh guru dan peserta didik. Supaya apa? Supaya pembelajaran tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien. Kemudian jenis-jenis strategi pembelajaran yang digunakan anak usia dini. Yang pertama, harus kooperatif. Dan yang kedua, eksplorasi. Yang ketiga, problem listening. Dan yang keempat adalah pemecahan masalah. Kemudian, apa saja komponen-komponen strategi pembelajaran? Yang pertama itu ada tujuan pembelajaran. Dan yang kedua, bahan pembelajaran, peserta didik, guru, metode, sumber pembelajarannya, evaluasi, dan situasi. Prinsip-prinsip pembelajaran itu, yang pertama, individualitas. Setiap siswa itu mempunyai perbedaan masing-masing, baik sisi umur, intelijensinya, maupun kesanggupan atau kecepatan masing-masing peserta itu berbeda. Yang kedua itu lingkungan kemasyarakatan. Sebagai guru, kita harus memberikan pemahaman terhadap peserta didik tentang lingkungan yang ada di sekitarnya. Mengajak anak didik berwisata, misal pergi ke gunung ataupun ke pantai. Yang ketiga, minat kebiasaan atau pengaruh lingkungan di sekitarnya. Misal, terbiasa melihat orang tua bermain sepak bola, sehingga anak tersebut memiliki minat di bidang tersebut gitu. 4. Aktivitas dibagi menjadi 2. Yang pertama, aktivitas fisik dan aktivitas non-fisik. Yang kelima, motivasi dibagi menjadi 2 juga, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Yang keenam, peragaan. Dan yang ketujuh, korelasi, menghubungkan pelajaran yang satu dengan yang lainnya. Dalam pertimbangan pemilihan strategi pembelajaran, yang pertama itu pasti ada tujuan. Yang kedua, aktivitas. Yang ketiga, individualitas. Yang keempat, integritas. Yang kelima, interaktif. Dan yang terakhir itu ada inspiratif. Metode pembelajaran. Nah, banyak sekali macam-macam metode pembelajaran untuk anak usia dini. Yang pertama itu bercerita. Kedua, demonstrasi. Ketiga, bercakap-cakap. Keempat, pemberian tugas. Kelima, bermain peran. Keenam, karya wisata. Ketujuh, proyek. Dan kedelapan itu eksperimen. Media pembelajaran. Fungsi dari media pembelajaran yaitu supaya membantu keefektifan dalam proses kegiatan pembelajaran, agar anak itu sendiri tidak mudah bosan ketika proses belajar mengajar berlangsung. Apa saja sih model pembelajaran anak usia dini? Ada 4 model pembelajaran untuk anak usia dini. Yang pertama itu model pembelajaran klasikal. Yang kedua, model pembelajaran kelompok. Yang ketiga, model pembelajaran area. Dan yang keempat itu model pembelajaran BCCT atau pembelajaran yang dilakukan di dalam lingkaran atau berbentuk lingkaran. Kemudian yang terakhir, strategi mengembangkan kecerdasan jamak. Macam-macam jenis kecerdasan versi Ward Gardner ada beberapa. Yang pertama itu kecerdasan linguistik. Kedua, kecerdasan intrapersonal. Yang ketiga, kecerdasan interpersonal. Yang keempat, kecerdasan musikal. Yang kelima, kecerdasan visual spasial. Yang keenam, naturalis. Ketujuh, kinestesis. Kedelapan,
eksistensial, dan yang terakhir itu kesembilan, bahasa. Itulah yang dapat saya jelaskan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.